Hai. Halo Capricorn. Apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Capricorn. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cassandra. Ya, ini Cassandra. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang, kita mau lihat nih, ada apa di dalam diri Capricorn? Ya, ada apa yang perlu diperbaiki ya sayangnya. Dan ini sifatnya adalah general reading. Artinya tidak mungkin resonate dengan semua Capricorn. Kalau tidak resonate dengan kamu berarti bukan energi kamu yang ditangkap ya sayangnya. Mohon bijaksana menyikapinya. Dan jangan dijadikan sebagai satu-satunya patokan ya tarot ini. Karena energi yang ditangkap itu adalah energi kolektif. Well, thank you buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Pokoknya I love you full. Ya sayangku, cintaku, bajuku, lemariku. Semuanya punyaku. Thank you banget. Dan yang belum ditunggu ya. Karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, kita akan lihat Capricorn ya. Capricorn. Di sini ada Ace of Pentacles atau Ace of Coins. Lalu Capricorn di sini ada The World, ya. Ada The World. Ada Queen of Wands. Lalu ada Nine of Pentacles. Dan satu lagi di sini ada Six of Cups. Oke, Capricorn di sini ada. Well, sebetulnya untuk kondisi kamu itu nggak parah-parah banget ya. Artinya ini dominan di sini adalah elemen tanah. Elemen tanah ini berarti kamu lagi banyak action kali ini, lagi banyak dalam tindakan. Mungkin kamu lagi sibuk untuk mencari nafkah, mencari uang ya. Dan hasilnya tuh worth it gitu. Worth it artinya ada hasilnya. Jadi capeknya kamu, kerja keras kamu itu ada hasilnya ya Capricorn ya. Dan di sini kamu tumbuh menjadi seseorang yang mandiri, seseorang yang kuat, seseorang kamu benar-benar yang seorang organisator, seorang yang mature itu dewasa gitu ya. Kamu benar-benar menjadi sosok yang mandiri. Tapi di sini ya Capricorn, di sini ada satu kebimbangan. Entah apa, ada yang empty di dalam hati kamu, ada yang kosong di dalam hati kamu. Dan di sini ada kenangan masa lalu yang kamu belum bisa move on sampai hari ini. Entah mungkin kenangan cinta. Kenangan itu bukan hanya sekedar soal cinta ya, tapi bisa jadi misalnya kayak kenangan finansial. Mungkin kamu dulu pernah berjaya gitu. Kenangan finansial atau kamu pernah mengalami satu trauma finansial yang menyakitkan, itu juga bisa. Trauma cinta yang menyakitkan bisa. Dan energi kamu tuh terjebak di masa lalu Capricorn. Di sini ada Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles ini kamu bergaya hidup di luar dari kemampuan. Jadi kalau bahasanya itu lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Jadi ya mungkin memang secara pendapatan kamu oke, tapi pengeluaran kamu tuh besar banget. Dan bahkan kadang-kadang penghasilan itu ya habis aja untuk pengeluaran kamu kalau misalnya dipikir-pikir. Dan pengeluarannya itu didorong oleh lifestyle, oleh gaya hidup, bukan untuk sesuatu yang mungkin esensial gitu, enggak. Jadi kita lihat gitu di dalamnya itu apa yang mendasari kenapa nih Capricorn kayak gini. Apa kamu merasa tidak diterima oleh lingkungan sosial? Kamu merasa ditolak mungkin ya. Kenapa kamu harus menuruti atau membuat citra yang sebegitunya di depan sosial, di depan pergaulan kamu gitu, di lingkungan pergaulan kamu ya. Ini berarti ada rasa tertolak atau ada rasa tidak diterima ya. Oke.
Capricorn, ini sebetulnya kamu tuh cukup harmoni, artinya memang kamu ke depan ini kamu mimpi kamu besar gitu ya. Kamu menginginkan sebuah kemewahan, bukan cuma sekadar yang biasa-biasa aja. Kamu pengen hidup seperti sultan. Jadi pengen hidup seperti sultan gitu ya. Sultan dong gitu ini pengennya ya. Ini mimpi kamu besar ya. Kamu tidak menginginkan hal yang biasa-biasa aja ya. Well, oke. Dari sini ini bisa dilihat, mohon maaf kalau misalnya saya mengoreksi, bukan mengoreksi, mungkin kita di sini belajar bersama ya. Tapi ini terdorong berarti kamu, berarti Capricorn ini ada apa ya? Ada inginkan em, apa ya? Ada kayak craving itu kelaparan, pengen sesuatu yang wow banget, sesuatu yang ekstra, yang besar banget, dan itu berkaitan dengan materi gitu ya. Pengen tajir melintir kiwir-kiwir gitulah bahasanya. Kurang lebih itu yang diinginkan Capricorn. Saya tidak tahu kenapa. Ataukah mungkin di masa kecil kamu pernah mengalami satu kekurangan keuangan? Atau bahkan mungkin sampai saat ini kamu mengalami kesulitan atau kekurangan keuangan sehingga akibatnya apa? Kamu menginginkan yang begitu begitu wah gitu ya. Begitu wah. Mimpinya pengen jadi sultan gitu. So, biasanya orang yang memiliki kemelekatan terhadap uang atau terhadap harta duniawi itu diujinya terhadap sesuatu yang melekat. Melekat itu artinya melekat. Kamu seneng banget itu melekat. Seneng banget kalau misalnya kehilangan itu rasanya kayak nggak berdaya gitu ya. Itu melekat. Jadi kalau misalnya kehilangan sesuatu yang dilekatinya itu menderita banget ya. Dan Capricorn kemelekatannya ini ternyata di uang ya. Ini energinya energi uang, 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 uang. Ini nggak ada yang apa menampakkan energi cinta atau apa. Ini kebanyakan energi uang. Capricorn one more, one more, one more. Pengen lebih, pengen lebih, pengen lebih. Oke, ini kita bahas satu-satu aja dulu ya. Ini satu aja dulu. Oke, buat kamu yang merasa ini benar kayak gini gitu, merasa ada satu kemelekatan dengan uang. Eh, Belajar untuk sedikit uh, sedikit let go. Sedikit let go tuh bukan kerjanya ya, kerjanya tetap rajin, tetap kita punya mimpi yang besar, tetap. Tapi kemelekatannya itu dikurangi dengan cara perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah itu adalah sebuah deklarasi tidak melekat terhadap uang. Kenapa begitu? Ya, karena kalau misalnya kita melekat, biasanya ini berdasarkan ilmu Titan. Ilmu Titan itu pengamatan dan semesta ini kan hidup tuh kan ada polanya ya, ada polanya. Dan kejadian kayak gini biasanya begini. Nah, biasanya kemelekatan terhadap uang itu nanti akan diuji dengan uang juga. Entah mungkin ada orang minjem nggak dibalikin, lalu ada orang ngajakin investasi tapi ternyata uangnya diajak kabur, uangnya dibawa kabur. Atau mungkin ada seseorang cinta atau pasangan kamu yang kamu percayai, yang kamu sayangi, ternyata dia malah memakai uang kamu untuk kepentingannya dia sendiri. Nah, itu biasanya ujian-ujian terhadap uang. Nah, kan kita nggak mau seperti itu. Nah, cara ngeremnya adalah dengan cara sedekah ya, Capricorn ya. Aduh, sorry, goyang. Kurang lebih dengan cara seperti itu gitu. Eh, dengan cara sedekah itu, sedekahnya jangan nanggung-nanggung, jangan cuma sedikit. Sedekah sampai hati kamu merasa sakit. Kalau cuma sedekah dikit-dikit mah itu nggak ada kayak ininya, nggak ada kayak deklarasi kemelekatannya. Gitu. Dan dengan memberi itu, well, orang tuh suka ngomong kalau misalnya memberi nanti dapat balasan lebih ya. Sebetulnya nggak begitu juga gitu. Kalau kita misalnya memberi mengharapkan balasan ya namanya dagang. Nanti dapatnya juga nggak seperti itu gitu loh. Memberi ya memberi aja, nggak usah pakai alasan ya. Memberi aja. Dan dengan memberi itu kita ini ya membangun mental kaya ya sayang ya. Nanti justru
rezekinya malah lebih banyak. Nah, tapi jangan fokus kepada rezeki yang lebih banyak tadi. Dibangun dulu mental kayanya. Pada saat kamu memberikan, kamu akan merasa, aku punya lebih nih, makanya aku memberi. Aku punya lebih nih, makanya aku memberi. Nah, itu sebetulnya rasa itu yang sedang dibangun. Karena kan ingat bahwa prinsip bahwa rasamu adalah doamu. Doa yang sesungguhnya adalah yang kamu rasakan ya Capricorn ya. Oke. Jadi ini salah satu yang perlu diperbaiki itu dari Capricorn. Oke, saya akan ambil satu lagi ya. Ada apa gitu di sini untuk Capricorn? Two of Pentacles, Two of Coins. Oke. Well, ini justru kebalikannya ya, karena ini kan posisinya reverse ya. Reverse. Ini justru kebalikannya. Kebalikan bahwa kamu yang tadinya hidup dengan penuh banyak foya-foya, mungkin dengan banyak memboros-boroskan gitu ya. Ini agak sedikit ngerem. Ngeremnya maksudnya bukan ngerem ngirit gitu juga enggak, tapi ngerem kenali apa yang sebetulnya keinginan atau kebutuhan. Jadi kalau misalnya membeli sesuatu barang, apakah barang itu benar-benar kamu butuhkan? Kalau jawabannya tanya kepada diri sendiri. Kalau misalnya jawabannya iya, dan ya udah nggak apa-apa beli, butuh kan. Tapi kalau misalnya yang sekedar keinginan, mengenalinya biasanya adalah buat apa gitu. Kalau ditanya buat apa, kalau kebutuhan itu kalau kamu nggak pakai barang itu, kamu bakalan sakit kayak mati kayak atau apa gitu. Tapi kalau misalnya keinginan, kamu tidak memakai barang itu pun tuh kamu fine-fine aja kok gitu. Jadi mengenalinya tuh seperti itu gitu. Apakah kebutuhan atau keinginan. Nah, untuk Capricorn kamu belajar untuk apakah saya membutuhkan barang ini? Kalau misalnya jawabannya yes, misalnya mau beli baju ya, butuh. Butuh itu buat apa? Oh, saya butuh soalnya buat seragam arisan. Atau seragam kor, seragam apa, ya nggak apa-apa silahkan dibeli. Oh saya butuh, soalnya misalnya mau beli baju olahraga, nggak punya. Saya butuh untuk olahraga, ya silahkan dibeli. Tapi kalau misalnya keinginan, aku mau apa, beli baju olahraga buat apa? Oh soalnya aku udah bosen, itu baju di rumah itu doang. Nah itu ya, itu artinya keinginan. Nah ini Capricorn, PR-nya Capricorn adalah membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya Capricorn ya. Oke, saya rasa mungkin cukup segitu dulu ya Capricorn. Jangan panjang-panjang. Saya rencananya cuma mau bikin pendek-pendek doang. Nanti kita akan terus akan bahas untuk progres atau perkembangan diri ya. Oke, buat kamu Capricorn yang merasa bahwa ini readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya sayangnya. Tapi kalau misalnya tidak resonate, it's okay juga nggak apa-apa. Kita belajar bersama-sama di sini. Dan buat kamu yang menginginkan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi dan tentu saja berbayar ya sayangnya. Tapi kalau misalnya kamu tidak punya budget, Bunda saya tidak ada budget, kamu boleh nyalakan loncengnya karena nanti sesekali saya akan mengadakan live reading di YouTube ya. Jadi biar nggak ketinggalan. Oke, that's all Capricorn. Thank you. Good luck ya Capricorn di dalam um, menapaki kehidupan ini. Mudah-mudahan terus berjaya ya. I love you Capricorn. Saya dan Cassandra undur diri. Bye-bye.